Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 pentolan geng motor yang beraksi brutal ditangkap Polda Sumatera Utara. Seekor kambing hutan Sumatera ditemukan warga di Kabupaten Langkat dalam kondisi kritis. Mencoba budidaya jangkrik, bisnis menggiurkan yang mampu meraup untung jutaan rupiah. Kasus agraria di Sumatera Utara menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara dipanggil ke Istana Negara. Kini giliran Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto datang ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan sejumlah sengketa lahan. Menteri Agraria Tata Ruang dan BPN Hadi Cahyanto mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Medan. Kedatangan Hadi Cahyanto ke kantor BPN Medan ini untuk meninjau sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepengurusan yang berkaitan dengan lahan bagi masyarakat. Gimana? Diurus tapi selesai di di sini tinggal cabut wayang tanda tangan. Ya. Lama nggak? Nggak gitu lama, Pak. Nggak lama. Mantan Panglima itu sempat berdialog dengan beberapa warga yang tengah mengurus dokumen dan surat tanah. Hadi Cahyanto mengimbau masyarakat agar melaporkan praktik pungli yang dialami saat mengurus dokumen dan administrasi lahan. Hadi Cahyanto datang ke Kota Medan menyusul tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik lahan yang mengakibatkan gesekan antara masyarakat dengan institusi pemerintah. Konflik agraria di Sumatera Utara diantaranya sengketa lahan antara warga Kelurahan Sarirjo, Medan Polonia, dengan TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Konflik lainnya terus meruncing terjadi di Desa Lauci, Kabupaten Deli Serdang, di mana akhir Juni lalu seorang warga meninggal setelah sebelumnya terlibat kericuhan dengan aparat keamanan. Ya, saya memang ke sini itu dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang sedang berkasus, ya, diantaranya di Polonia, karena saya tidak hanya melihat di atas meja saja, saya coba lihat di lapangan dan saya mendapatkan informasi yang jelas sehingga nanti akan segera kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi yang jelas di kantor dengan di lapangan beda. Sehingga saya harus turun ke lapangan, saya lihat objek dan tentunya saya bicara dengan masyarakat juga untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Medan. Selain menugaskan menteri secara langsung, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengundang Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke Istana Negara dalam rapat khusus penanganan sengketa lahan di Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seekor kambing hutan Sumatera ditemukan warga Dusun Pateguhan, Kabupaten Langkat dalam kondisi sakit dan lemah. Namun saat akan dievakuasi menuju posko veteriner terdekat, satwa dilindungi itu mati. Seekor kambing hutan Sumatera masuk permukiman warga di Dusun Pateguhan, Desa Telagah, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat pada 11 Juli 2022. Saat ditemukan, satwa bernama Latin Capricornis sumatraensis itu dalam keadaan sakit dan lemah. Namun saat akan dievakuasi menuju posko veteriner terdekat, satwa dilindungi itu mati. Hasil nekropsi ditemukan adanya kerusakan organ dalam yang kemudian menjalar keluar tubuh. Ini terlihat dari kondisi peradangan di kulit serta kondisi mata sebelah kiri yang rusak dan nyaris tertutup. Organ dalamnya ternyata juga ada kerusakan. Jadi ini perkiraan umur kambing itu 20 tahun lebih. Dia sudah mulai penyakitnya mungkin dari dalamnya itu menjalar keluar sehingga seperti kena penyakit kulit itu. Tadi matanya juga rusak yang sebelah kiri atau kanan itu. Dan harusnya kambing hutan ini berkoloni. Di situ dia ditemukan sendirian sampai terjatuh itu. Jadi ini kayaknya sudah tersoliter atau tersingkir dari kelompoknya, grupnya tadi. Kemungkinan sudah ada jantan dominan lagi di situ, dia tersingkir.
Diperkirakan populasi kambing jantan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser kini diambang kepunahan. Perburuan liar dan rusaknya habitat masih menjadi permasalahan utamanya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi lainnya, perjuangan hidup harus dirasakan kakek Ngatimen. Selama 5 tahun ia harus tinggal di sebelah kandang kambing. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ia mencari rumput untuk pakan ternak kambing. Inilah kehidupan kakek Ngatemin di umurnya yang sudah memasuki 63 tahun. Setiap harinya ia harus berjuang guna mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. Kakek Ngatemin tinggal di sebelah kandang kambing di Dusun 4, Desa Seibaru, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pekerjaannya hanya seorang pengarit rumput untuk pakan ternak kambing. Upahnya sebesar Rp5.000 per kereta sorong, sehingga sebulan ia menerima Rp150.000 hingga Rp250.000 per bulan. Upahnya terkadang hanya bertahan untuk biaya makan selama 10 hari. Karena hasil gajinya dibagi untuk pembayaran sewa lahan tempat tinggalnya sebesar Rp1 juta per tahun. Kakek Ngatemin mengaku untuk makan kesehariannya terkadang ia juga mendapat bantuan makanan berupa sayur dan nasi dari tetangga yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Sekitar 5 tahun lebih gitu lah. 5 tahun lebih kurang lah. Aktivitas sehari-hari Pak sebagai apa? Sekarang selama kaki ini cacat ya nyari kelapa lah. Ngarit. Cuman kalau ada orang upah kan. Kalau enggak ya enggak juga. Jadi kambing itu Pak punya siapa? Sebelah. Jadi Bapak inilah ya bekerja upah ya untuk memberi makan kambing itu ya. Udah berapa lama tinggal di sini Pak? Sekitar 5 tahun. Sampai 5 tahun. Jadi status rumah ini Pak seperti apa? Nyewa. Berapa Pak sewa gitu? 1 juta sebulan, setahun. 1 juta setahun. Badan Pemusyawaratan Desa yang datang ke lokasi menjelaskan bahwa kakek Ngatemin telah menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah desa. Sebelumnya Bapak Ngatimin ini dapat dana BLT, yaitu dana tunai dari desa. Karena beliau mendapat BLT, beliau tidak mendapatkan bantuan yang lain. Sebab tidak mendapat karena masyarakat pun banyak. Jadi bantuan tersebut dibagi-bagi, seperti yang mendapat BLT tidak mendapat BNT, yang mendapat BNT tidak mendapat PST, dan yang mendapat BST tidak mendapat PKH. Begitulah keadaan di desa. Kakek Ngatemin berharap tidak lagi menyewa lahan untuk tempat tinggal, sehingga hasil upahnya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, bingung mau memulai bisnis apa di tengah masa pandemi COVID-19? Tidak salahnya patut Anda coba budidaya jangkrik. Tak tanggung-tanggung peternak jangkrik di Kabupaten Deli Serdang mampu meraup keuntungan jutaan rupiah. Keleng, warga Jalan Mandami, Dusun 1, Desa Semayang, Kabupaten Deli Serdang memanfaatkan halaman rumah miliknya untuk budidaya jangkrik. Dari mulai menggunakan wadah kotak berbahan triplek yang berukuran 3 x 11 meter, kini usahanya telah menghasilkan ribuan ternak jangkrik dari puluhan kotak triplek miliknya. Ya, bisnis jangkrik yang sudah ia tekuni selama 4 tahun ini sedikitnya memperbaiki ekonomi keluarganya. Selain dengan modal yang tidak begitu besar, hewan ini merupakan pakan burung berkicau dan sekali panen per 3 hari bisa mendapatkan 10 kg. Jangkrik dihargai Rp40 hingga Rp55.000 per kilogramnya, sehingga Keleng dalam sebulan dapat meraup keuntungan 5 juta bahkan hampir 10 juta rupiah per bulannya. Teknik budidayanya pun tidak begitu sulit, hanya dengan menyediakan kotak telur ayam dan daun kering yang diletakkan dalam kotak triplek yang gelap. Untuk pakan ternak jangkrik, peternak biasa memberikan konsentrat ayam yang mengandung protein tinggi, serta sayuran hijau yang banyak mengandung air seperti sawi, bayam, selada, dan mentimun. Dengan demikian, pertumbuhan jangkrik akan semakin baik dan cepat. Nah, tetaplah ya kan, ada di sini penghasilannya kan, nggak ada kerja lain. Itu kemana aja Pak pembuangan Pak? Sama agen, sama orang-orang gini aja datang ke rumah. Ada sampai luar kota Pak? Nggak ada, kalau saya nggak ada luar kota. Dengan per kilonya berapa tuh Pak penjualan? Kalau agen 40.000,
kalau orang-orang pribadi datang gini kayak gini tadi ngambil 55 per kilo. Mereka itu berternak itu memang untuk mata pencarian juga lah. Jadi ada pembeli yang datang, ada ke mereka gitu. Kini budidaya jangkrik menjadi budidaya yang lumayan digemari di kawasan desa Semayang. Penghobi burung berkicau menjadi pangsa pasar yang menjanjikan. Apakah Anda berminat mencoba bisnis budidaya jangkrik? Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.